satu-satunya dan pertama kalinya yang berubah Pak Haji Hakiki, dan dihadiri Ketua MUI Banyuwangi. Dan posisi mengajinya diubah dari pentas turun ke bawah karena ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sana. Jaraknya terlalu jauh sehingga harus mendekati. Kalau dekat itu semakin nyaman ya. Sampai kiai yang ada di dalam keluar Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin ini ketua MUI alumni Mekah. Kamu nanti harus banyak belajar dari beliau karena baca Al-Qur'annya masanya luar biasa. Sido kiri 9 tahun, Mekah 6 tahun, dan yang mentartil Quran ini tidak dipendek. Beliau ditartil, dilatih, dapat ijazah di dalam mimpi, terus bisa baca Quran bagus. Orang dia boleh bangga. Kok nggak tepuk tangan? Saya akhirnya tak pikir tadi tempat duduknya agak tinggi, ternyata pendek. Sudah orangnya pendek. Alhamdulillah sangat sempurna. Sudah ada sholawatannya, ada musik elektronnya, ada santrinya, ada jamaahnya, ada jamaah umroh. Satu rombongannya Pak Haji Hakiki. Yang paling berkesan ada gurunya, kalau di pondok namanya The Brown Warriors, Kinan. Ada guru SMP-nya Kinan yang mengucapkan Kinan sekarang begitu. Oh berarti dulu sudah salaman itu keyakinan ada. Bu Wiwi ya. Bu Wiwi akan mengundang Kinan ceramah di SMP asalnya, SMP Gelora Jambi. Kalau barusan menemui Bu Wiwi dengan baju lengannya dipipis, jadi kayak preman ngadepi gurunya itu. Dari kawan santri ke situ. Wassalamualaikum Muhammad. Para jamaah rahmat Allah, para wali santri, jamaah umroh, kalau kita pergi haji, saya ini memberi nama angkatan penerimaan santri itu sesuai dengan perjalanan haji, yaitu yang angkatan pertama namanya Arafah, angkatan kedua namanya Musdalifah, angkatan ketiga namanya Mina, angkatan keempat namanya Tawaf, angkatan keenam Sa'i, angkatan ke-6 ke-7 Zamzami, angkatan ke-8 Sofa. Sofa itu 7 ya, angkatan Sofa. Coba yang angkatan Sofa angkatan. Nah ini angkatan Sofa ya ini. Yang angkatan Zamzami. Nah ini angkatan Zamzami. Jadi kita satu nafas dengan jamaah umroh. Karena dulu saya sering menjadi pembimbing umroh. Jadi bagaimana kehidupan perjalanan haji dan umroh itu menjadi inspirasi anak-anak biar mudah-mudahan seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibu Siti Hajar. Bagaimana Nabi Ibrahim?
Nabi Ibrahim itu keteladanannya disebut dalam Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad disebut uswatun hasanah, maka Nabi Ibrahim pun disebut uswatun hasanah. Yang disebut oleh Allah uswatun hasanah itu hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu perintahnya adalah anittabi millata Ibrahim hanifah. Keunggulan Nabi Ibrahim yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua keberanian. Makanya Pondok Atiqah itu harus bisa mempertemukan kecerdasan dan keberanian. Apa bukti kecerdasannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kecerdasan pertama itu adalah berpikir dan merenungkan siapa pencipta langit dan bumi. Nah, pikiran-pikiran Nabi Ibrahim yang kritis, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu kemudian menjadi sikap dan karakter, disebutnya namanya millah. Millah itu asalnya adalah rasa capeknya Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan dan menemukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut millata Ibrahim. Keberaniannya Nabi Ibrahim ketika menghadapi suatu kekuasaan yang absolut, yang sangat pandai dan cerdas, pinter matematika, pinter fisika, pinter kimia, pinter biologi, pinter ilmu sosiologi, ilmu perang, namanya Raja Namrus. Nah, raja ini dilawan oleh Nabi Ibrahim melalui kekuatan ilmu tauhid. Apa hikmah yang bisa kita petik bagi jamaah umroh? Kalau kita mengikuti jejak kehidupan Nabi Ibrahim, hidup pertama kali bekal itu adalah ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Tauhid itu maknanya menyatukan. Menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan langkah menuju satu titik, namanya adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang difikirkan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim menjadi tonggak sejarah bapak tauhid yang akhirnya menjadi rujukan yang diikuti oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ancamannya karena menegakkan ilmu tauhid, karena menegakkan kalimat la ilaha illallah, karena pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaumnya disebut muslim, wasammakumul muslimin. Dia disebut orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancamannya nggak tanggung-tanggung nyawa. Buktinya apa? Nabi Ibrahim akhirnya dibakar oleh Raja Namrud. Perhatikan baik-baik. Dulu Al-Ghifari juga sama, itu tadi putra yang digendong dulu sini, yang kasih nama saya, namanya Al-Ghifari. Saya kasih nama Al-Ghifari. Al-Ghifari itu sahabat Nabi yang karena baca la ilaha illallah dia dipukul, dicambuk untuk tidak membaca la ilaha illallah, tetap dia membaca la ilaha illallah. Maka orang yang teguh terhadap tauhid, ujiannya berat. Nah, ini ujiannya berat. Bukan harta yang diuji, bukan jabatan yang diuji, tapi taruhannya nyawa. Bagaimana Sayyidina Ali, kehebatan Sayyidina Ali ketika Nabi Muhammad SAW dikepung saat diusir dari Mekah menuju ke Madinah. Stuntman-nya, ada stuntman dulu, tahu gak stuntman?
peran pengganti. Kemungkinan hafal stuntman, kayak sering nonton film kan. Pak Jokowi kan pernah jadi pembalap tapi ada stuntman-nya. Stuntman itu peran pengganti yang menggantikan posisi Nabi Muhammad di dalam rumah itu dan berselimut itu, seolah-olah adalah Nabi Muhammad untuk menipu orang-orang yang mengepung, yang mau membunuhnya adalah Sayyidina. Taruhannya nyawa. Ya Pak. Abu Bakar ketika bersama Nabi Muhammad lari di Jabal Tur, saya ke Jabal Tur tahun 99 Bu. Kemarin ibu-ibu yang umroh naik ke Jabal Tur enggak? Ya. Naik? Masuk ke guanya enggak? Enggak, saya masuk. Saya masuk ke gua itu, kalau diteruskan itu ke kedalaman kurang lebih ya ada 1 kilo ke bawah ya, 1000 meter ke bawah. Lubangnya itu apa jenisnya? Tong. Nah, jadi gua itu begini, guanya masuk ini ke bawah, habis gitu L ke sana. Nabi Muhammad SAW itu gak bisa berdiri, bisanya duduk, dan duduknya bungkuk. Saking sempitnya lubang gua dan guanya itu sendiri. Nah ini tolong perhatikan taruhannya. Abu Bakar itu tiba-tiba takut karena takut Nabi dibunuh. Karena tombak itu ditancapkan dari atas, hampir saja mengenai Abu Bakar. Abu Bakar melindungi Nabi. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Satu-satunya sahabat yang kemudian mendapat satu pernyataan yang cukup dijadikan dasar bahwa Abu Bakar adalah tauhidnya sangat tinggi posisinya. Maka ada ulama yang menyatakan siapa yang tidak yakin dan tidak percaya sama Abu Bakar itu bisa masuk kategori kafir dan syirik. Saking imannya tingginya Abu Bakar, karena menyatakan la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan khawatir, Allah bersama kita. Kita berarti Abu Bakar dan Imam setara, seolah setara. Imannya Abu Bakar, taruhannya nyawa. Siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan remeh. 1, burung merpati. 2 adalah tunas dari pohon yang baru tumbuh. Yang ketiga, sarang laba-laba. Tunas yang baru tumbuh, kemudian sarang laba-laba, dan merpati yang sedang bertelur itu cukup Allah hadirkan untuk menipu kafir Quraisy yang akan dan berencana membunuh Nabi dan Abu Bakar. Sehingga ketika melihat lubang gua, tiba-tiba ada sarang, tiba-tiba ada tunas, dan tiba-tiba ada merpati, mengecoh pikiran dari kalangan kafir Quraisy yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada manusia di dalam karena ada sarang laba-laba. Kalau ada sarang laba-laba dimasuki, pasti sarang laba-labanya rusak dan burungnya lari serta tunasnya akan patah. Jangan meremehkan barang yang lemah. Kadang-kadang yang lemah itu yang membantu kita. Jangan meremehkan burung merpati, karena yang setia kepada suaminya dan setia kepada istrinya adalah burung merpati. Karena masuk sarang laba-laba itu kan ringkih. Orang miskin itu ringkih. Anak kecil itu kan tunas. Tunas ya, tunas. Anak kecil itu tuh tunas.
terjepit, terancam dibunuh karena membawa kalimat la ilaha illallah, itu yang bantu Allah mendatangkan merpati. Allah mendatangkan apa? Sarang laba-laba. Allah mendatangkan tunas. Yang membuat sarang laba-laba apa namanya? Laba. Itu enggak cuma ringkih sarangnya, laba-labanya ringkih. Itu mengkeren. Gitu. Apa rekomendasi yang bisa kita ambil dari sini? Jangan meremehkan ketika kita tersudut, keadaan terpuruk. Jangan sampai meremehkan sesuatu yang dianggap lemah. Kadang-kadang yang lemah itu yang bisa membantu kita. Itu taruhannya ya. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu akan dibakar, malaikat Jibril menawarkan. Apa tawarannya? Biar aku berdoa kepada Allah agar engkau dibebaskan dari rencana Raja Namrud membakar. Nabi Ibrahim mengatakan enggak. Sampai enggak usah dibantu. Allah Maha tahu rencananya, dan Allah yang lebih tahu rencana terhadap makhluknya. Tauhidnya bulat, enggak usah dipasang. Ingat itu nanti mengucur karena mengajianku jadi pahala itu. Ya kalau dipasang kasih itu jadi pahala, lagi kan tinggal paham. Bahaya waktu itu banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan bahwa rencana Allah ini kuncinya, keyakinan bahwa rencana Allah itu lebih baik dan Allah punya rencana yang sangat baik daripada rencananya Raja Namrud membunuh saya yang dimasukkan ke apinya, api unggunnya Raja Namrud. Berdasarkan keyakinan dan ilmu tauhid itulah. Tapi bulat, ilmu tauhidnya bulat ini, tauhidnya bulat, yakin total. Ketika masuk ternyata apa yang terjadi, api itu berdan masalah, api itu jadi dingin dan menyala. Jadi hidup ini, Bapak Ibu, hidup ini anak santri harus dihadapi dengan ilmu dan keyakinan serta keberanian. Nabi Ibrahim itu menghadapi kehidupan itu dengan ilmu, yakin dan berani. Iman, ilmu dan berani. Kalau hanya berani dan punya ilmu, ngawur. Tapi punya ilmu dan berani, nganggur. Jadi harus tiga: ilmu, berani, dan yakin. Kalau nggak bisa menghadapi kesulitan kehidupan, kesulitan yang paling nyata dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Nabi Ibrahim adalah bertaruh dengan nyawa. Jadi kalau jenengan kan hanya bulanan 750.000 untuk uang makan, bukan nyawa. Cuma boyok, geger golek duit atau harus dengan keyakinan. Karena tunas ini yang menolong. Nabi Muhammad dibantu oleh tunas. Jenengan kali kula pun generasi-generasi yang sudah punya putra, tunas-tunas kita ini cara melihatnya agar gak beban ya tempuh cara melihatnya. Anak itu jangan dianggap beban, jangan, karena anak itu akan meneruskan warisan dari harta kita, warisan dari ilmu kita, yang melanjutkan kehidupan kita itu anak. Maka kalau kita berbuat kepada anak agar kita itu tidak terbebani,
bahwa anak itu penerus kita, sehingga kita kalau memberi kepada anak itu investasi untuk masa depan kita sendiri. Maksud ini caranya nagih sih belum banyak. Harus tak? Nah ini kali guyon, ojo tersinggung. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah tersinggung. Ya ibu, saya akhirnya ngaji umroh ini saya lupa karena saya tidak tahu ya kalau ada umroh. Itu Nabi Ibrahim. Sikap Nabi Ibrahim adalah perintah kepada anaknya adalah janganlah kamu mati wala tamutunna illa wa antum. Janganlah kamu mati, itu perintahnya, bukan begini. Ojo sampai aku gak ngelak nyawa kamu seneng dan aku gak mati sebelum kau tadi pakai negeri. Pokoknya kan butuh sekolah, engkau butuh oleh gaji, gak kalau oleh gaji suge, aku lego lah aku mati. Ya bunayya, inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepadamu apa yang berarti agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah astafa lakumuddin, Allah telah memilihkan agama, kamu agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Terus kalau kali jenengan dari Nabi Ibrahim wasiatnya ojo sampai awak mundur besok ditinggal aku nerusno kehidupanku jadi waris dari warisku. Jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam kondisi berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk? Paham ya? Oh, itu Nabi Ibrahim. Sekarang umrah itu mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim dan Ibu Siti Hajar. Coba lihat sekarang Ibu Siti Hajar. Ini istri sekarang. Bapaknya matun pun setunggal mawon cerita Nabi Ibrahim. Sekarang istrinya adalah seorang perempuan yang sangat patuh kepada suami dan mencari ridhonya suami. Yang dicari hanya ridhonya suami. Bu enten cerita ada seorang yang datang ke Kiai Maimun Zubair. Kula niki nggak ada bujur rufat, Pak. Bujur kula mual sih, Pak. Turut tok subuh ini gak ditangekno niku kaya mulai sekolah ngoten niku gak tau subuhan, dari subuh mesti telat. Barang tuwek-tuwek ngeten iki, Mbah, wangelan gak gelem gawe. Terus karemu ya apa? Berhasil Mbak Maimun Zubair teng. Terhasil sing ibu niki sing dugi teng Mbak Maimun. Kula pengin cerai Mbah. Kula tak patos malih sing tewonanan oleh seneng jeneng iki kula kan saged pegawe. Jawabane Mbak Maimun ya. Niki jawabane. Kono ojo sampe ndeleh kelambi nang kulkas. Gak paham kula, Pak. Dan apa mbak kok ndeleh kelambi nang kulkas? Ya soalnya lek ndeleh kelambi nang kulkas, nyimpen nang kulkas boros. Wis nggawe listrik terus teles. Belum betul paham ya, Pak. Gak paham ini loh fungsi nih wong lanang rumono sing wedok-wedok. Terus si Mbak Maimun saya suka nih Mbak Maimun fungsi nih wong lanang ini dijauh ridhoe. Ada wedok-wedok wong lanang itu dijaluk ridhoe. Sebab lek wong lanang ridho, surga wong wedok iku yang ridho ning lanang. Ridho Allah itu terletak kepada suami bagi perempuan. Lek sambat kok gak iso iku dan fungsine beda, lemari dadi nang kulkas. Oh, gimana? Mari
Kulo coba ini, tapi apa kok ya? Wis kono naik. Nah, tadi lakon. Oleh mulung-mulan, ibu balik malih teng Mbah Mai. Leres Mbah. Apa? Waduh Mbah, sakniki bojo kula niku mulai isu tandang terus megawe muli sore. Tawanan teng kula sayang gak tau nesu gak tau ngilokno bareng. Kok iso ya apa ceritane? Pokoke Mbah, tak dereng subuh kula cepaken klambi ini di luar tak siapa sak andu-andu ini tadi kurang jeding di sekolah. Mantun sholat subuh kula cepaki kok teng ajeng medamel kula siapaken tak layan kula mboten ati nyalano suwi-suwi perasaan koyo berubah lho kan tenanan toh jadi wong akeh aja dipaitu layanan sing bagus berubah orang. Allah akan ikut campur membantu ibu-ibu yang mencari ridho. Siti Hajar adalah istri yang mencari ridho kepada suaminya. Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ini anak saya sama istri saya taruh di sini. Nah, Mekah nih Bu. Duit. Saya taruh di lembah ini, yang lembah itu tidak ada pepohonan, tidak ada dedaunan, tidak ada buah, tidak ada tanaman, tidak ada makanan. Indah Baitikal Muharram, dekat dengan Masjidil Haram. Bah, pripun toh Mbak? Kalau kau ditinggal di biar kali anaknya. Cara saya tidak melanggar syariat. Jadi Nabi Ibrahim melanggar syariat juga. Tinggalkan istri kan melanggar syariat. Kau anak bojo kau ditinggal di biar geledak padang pasir. Apa ini Mbak? Lek niki pancen saking Allah perintah Allah ridho. Lho kula tenang. Beberapa bulan hari kemudian Ismail kehausan. Mau minum nggak ada yang diminum, mau dimakan nggak ada yang dimakan. Siti Hajar bertanggung jawab, ditinggal suaminya 6 tahun, orang selingkuh. Tenang, kuat, lari ke Gunung Sofa, cari air. Gunungnya namanya Sofa, Sofa itu maknanya suci bersih. Lari ke Gunung Marwah, Marwah mana yang terhormat, namanya Sa'i, sungguh-sungguh Sa'i itu. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Allah memberi rezeki terhadap orang yang mau mengucurkan keringatnya karena usahanya. Sampai 7 kali dari Gunung Sofa ke Marwah demi tanggung jawab kepada anak dan menjaga kehormatannya serta kesuciannya. Kesucian perempuan itu diberilah secara monumental nama gunungnya disebut Gunung Sofa. Kehormatannya disebutlah gunung itu disebut Gunung Marwah. Lari dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah, cari air gak dapat. Sampai terakhir ke-7 kali nyemprot corong Jawa deh. Terus si malaikat apa pada perawat? Pulau pun buatan kuat malih, jaraknya kurang lebih 750 meter. Wiramini bebatuan, pulau buatan kuat malih. Ngatek kok, buatan sakit ngatek. Keringetnya pulau pun garing. Apa kata Allah? Kasih tahu. Yang dicari oleh Siti Hajar itu hanya air 1 teguk untuk menghilangkan dahaga dan hausnya si Nabi Ismail. Kasih tahu sama dia, panggil itu di sana. Nabi Ismail itu nanti akan mengeluarkan dari kakinya itu menginjak-injak zumi dan keluar air zam-zam yang diminta 1 gelas corosani, tapi yang diberi oleh Allah adalah sumur air yang bisa diminum oleh orang sedunia dan tidak akan pernah surut sampai hari akhir. Perempuan yang sungguh-sungguh menjaga kesuciannya adalah sumber rezeki. Masuk? Paham? Perempuan yang menjaga kehormatannya itu pintu rezeki.
yang dicari hanya satu teguk air yang diberi oleh Allah adalah sumur Zam-Zam yang bisa diminum oleh jutaan manusia sampai sekarang tidak pernah satu. Jadi sumber rezeki itu adalah perempuan. Maka kamu harus jadi perempuan tangguh seperti Siti Hajar. Ojo pacaran, Siti Hajar gak tau pacaran. Orang tau selingkuh, pacarannya selingkuh, kemudian bojo. Si pacaran selingkuh, makanya sumpah akhirnya rezeki ini Allahumma Muhammad. Nah, itu Siti Hajar, ibunya. Sekarang anaknya wah, Ismail pintar tuh. Patuh sama orang tua. Orang ini. Jadi orang umroh, orang haji itu sebenarnya datang ke Mekah itu memotret, melihat kehidupan keluarganya Nabi Ibrahim. Yang dilihat itu keluarganya Nabi Ibrahim karena jejak peristiwanya itu adalah jejak peristiwa Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya. Makanya ada Hijr Ismail, anaknya sekarang. Anaknya ditanya oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim pulang. Nah ini ibu, ini ruang ini wali santri ini. Nabi Ibrahim pulang dari Palestina menuju ke Mekah, ingin menemui anaknya selama 6 tahun tidak pernah ketemu. Kurang sehari semalam perjalanan mimpi. Saat ingin ketemu sudah perjalanan sekian lama, rindu itu sudah ada di embun-embun, bayangannya sudah memeluk anaknya, tiba-tiba ada perintah. Saat puncak kerinduan, ya, saat puncak kerinduan ada perintah agar yang dirindukan disembelih. Guru seminggu rindu. Isu diparani, bengi parani, sesuk parani. Rindu, kangen bi. Ini santrinya kepengen mulai, rindu terus nih. Nabi Ibrahim diuji kerinduannya. Ketika akan dipeluk anak itu ada perintah, mimpinya adalah sembelih anakmu. Itu akhirnya gak ditembeluk. Tangleteng Ismail, ya bunaya ini arafil manam. Anakku, aku mambengi mimpi awakmu. Aku nyembelih awakmu. Mimpi ini gak enak menyembelih awakmu ya Allah. Ini arafil anni atbahuka. Aku menyembelih awakmu. Saat rindu perintah menyedihkan. Loh coba, saat rindu perintah menyedihkan. Kalau oleh santri saat rindu membawa makanan. Saat rindu diajak ke KFC. Kemana? Ke Roxy, Konato. Nah, Nabi Ibrahim saat rindu perintahnya menyembelih. Loh, bukan kambing yang disembelih, bukan harta, bukan uang makan yang diminta, bukan uang bodoh, anaknya. Harta kekayaan yang tak tertandingi itu suruh nyembelih. Kali itu boy, fandur madal karo. Bagaimana pendapatmu? Anak itu jawab, yo pendapatmu. Tidak diskusi, anak itu tidak diskusi. Diajak diskusi, maka anak diskusi ini adalah Nabi Ibrahim sama anaknya. Diskusi Nabi Ibrahim dengan Allah, diskusi malaikat dengan Allah, diskusi Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, diskusi. Jadi diskusi itu ajaran untuk main perintah pun kudu ngene pokoknya ngomong Nabi mulya wis pokoke apa carane wis sepura-pura loro kaya apa. Wis kaya enting ngono lah. Ada
diskusi. Gak baper, terus aku tak pindah pengeran wis musuh anakku kon belek ngono. Gak baper. Bantul Madataro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Dijawab oleh anaknya, ya abadi fa'almatu mansata jiduni insyaallah bila sobi. Oh laksanakan Pak, kalau memang dari Allah beres Pak, siap Pak. Tuh, patuh sama Allah, patuh sama orang tua. Rumah lagi santri, mari wali santri saya santri. Saya patuh ke orang tua, saya ngapit ke orang tua, kudu nurut ke orang tua. Loh, mereka pilih dari Ismail. Apa kata Ismail? Sarannya 3 Pak. Sarannya 3 Pak. 1, tajamkan dulu pedangnya Pak. Apa Pak Mono? Mungkin jangan beleset langsung putuskan. Jadi apa harus hilang itu hati kau harus hilang terus susah. Syarat 1. Syarat kedua Pak. Syarat kedua, tutup wajahku Pak agar Abah tidak tega melihat aku. Syarat ketiga Pak, kalau darah nanti mengucur kena surbannya Abah, kena bajuku, kena gamisku, angkat bajuku, serahkan sama ibu, tunjukkan itu pengabdianku kepada orang tua. Oh no. Apa ini Don? Dijauh ngomong nih. Kau coba dijauh waktu nih. Ojo keliling, ojo metu, ojo pacaran, ojo seneng motor-motoran, ojo metu-metuan, terus ojo macam-macaman. Cuma itu kemerdekaanmu diminta sementara demi masa depanmu. Kamu menjawab tidak, boleh. Masuk, santri. Borosan leleng. Tolong timun bisa. Sapi. Pukul rokok. Aduh. Ojo rokokan. Aduh. Ini kok rokokanku terus mabuk. Itu gak diminta nyawanya kamu. Ekstrim ini peristiwa ini. Ekstrim peristiwa ini. Untuk mengukur sejauh mana anak itu mengabdi kepada Allah dan kepada orang. Kurung suge wis bentak ibu kurung jadi wong suge buru jadi mahasiswa telepon Bu kiriman kok telat karena ibu ya apa ini nang bapak nang ibu kiriman telat telepon ini wis tanggal itu ya Bu kan biasanya tanggal 5 karena ibu ya apa kok kiriman telat itu ya iya saya ini bapak isi boleh aku gak peduli lah seperti dikirim nih jawabannya tidak dihirsa lagi. Masuk. Jadi orang umroh, orang haji itu pulang membawa kebiasaannya Nabi Ibrahim, membawa kebiasaannya Siti Hajar, membawa kebiasaannya Ismail, dipraktekkan di rumah, dipraktekkan di sekolah, dipraktekkan di pondok, dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Ngoten karepe wong umroh, wong haji, sowan putih, masjid. Gak cocok nih Nabi Ibrahim. Lagi Nabi Ibrahim mau nyawa dari paringaken, malah dimasuk ya. Jadi orang mak haji mulai teguh haji masjid gak cocok. Bahasa dong Mbak. Tepuk tangan itu soalnya crossword. Tahu ngerasa sama maksudnya. Kok menolak haji masjid gak boleh. Paham? Itu pentingnya ilmu tahu. Nah itulah yang diikuti oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngaji serius goro-goro jamaah umroh. Sekarang jam ngaji ini 30 menit ya. Umroh saiki tentang maulid. Kapun ini ya ini sekarang ya ini pengajian rutin jamaah ahad pagi ya ini wali santri kali ini terhormat ini sakit ketua MUI terus
enten pengajian ahad pagi dugi terus niku insyaallah dirutinaken monggo ya. Itu enten ketua MUI terus disepakati manut rapat langsung kali ketua MUI. Nomor 2 pun umroh mantun saat ini maulid. Yes. Nomor 1 tadi nyontola Nabi Id 2 Siti 3 anaknya, istrinya, bapaknya dituntut dicekel dilakoni Nabi Muhammad SAW mempraktekannya. Nabi Muhammad niki wujud hasil doanya Nabi Ibrahim kurang lebih 6.000 tahun 600 berapa itu saya lupa itu turun kemudian 6.000 tahun kemudian Nabi Muhammad lahir. Itu berkat doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya kan? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim wal hikmah. Ada 4. Ya Allah, terus Nabi Ibrahim, aku minta kepadamu ya Allah, nanti sepeninggal saya turunkan seorang Rasul ya Allah. Maksudnya Nabi Muhammad itu turunkan seorang Rasul ya Allah. Dungone niku Nabi Ibrahim dungo kepingin ono Nabi besok Rasul yang turun setelah beliau sebagai Nabi terakhir. Itu wujud doanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim keturunan dari garis Nabi Ibrahim dari Ismail. Dari sini aja. Kalau dari Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf, terus Musa. Pun lahirlah Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, qad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Persis sama antara doa Nabi Ibrahim dengan doanya dengan fungsi atau tugasnya Nabi Muhammad persis sama. 3, 4, 1 yatlu 'alaihim ayatika. Waktu doanya yang waktu terrealisasi qad manallahu 'alal mu'minin. Mana itu maknanya karunia. Allah mengaruniakan kepadamu seorang Rasul. Karunia itu karena doanya Nabi Ibrahim. Orang kalau tauhidnya kuat, doanya makbul. Oke. Apa tugas Nabi? 4. 1. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang bisa memberikan syafaat, makhluk yang paling dicintai Allah, yang namanya bersanding dengan Allah satu-satunya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gandeng namanya. Siapa? Muhammad. Apa tugas makhluk yang paling mulia? 4. 1. Pencerah, penjelas dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang menjelaskan tentang alam raya, jagat raya ini, ayat yang tertulis maupun ayat yang tidak tertulis ini adalah Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu pintar ilmu kimia, biologi, sosiologi, antropologi, macam-macam itu bisa. Jelas langit itu ya apa, bumi ya apa. Ini bisa dijelaskan Nabi Muhammad. Tugas pertama. Tugas kedua Nabi apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Ngajar Quran. Ngajar baca, ngajar memahami, ngajar mengamalkan. Tugas Nabi Muhammad yang ketiga apa? Wa yuzakki, membersihkan tauhid dari kesyirikan dan kekafiran, kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Itu tugas Nabi Muhammad. 3. Yang keempat, wal hikmah. Nabi Muhammad memberikan teladan ilmu hikmah agar mampu mengendalikan diri. Tugasnya sekarang ini makhluk yang paling, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak santri semuanya,
Inilah yang membuat nabimu itu mendirikan pondok. Ayat ini. Jadi dulu itu saya kan politisi, ketua DPR, mau jadi ketua MUI nggak bisa, karena nggak dipanggil kiai waktu itu. Terus dipecat. Mari ngono jadi ketua partai dipecat mana? Kalau bupati kalah. Terus akhirnya menemukan ayat ini. Oh, tiba no tugas wong sing paling mulia nang donya iki sampai akhirat cuma apa? Siji, jelaske ayat-ayat ya Allah. Loro ngajar Quran. Oh, tugas makhluk paling mulia ngajar Quran. Telu, bersihna tauhid, teko syirik dan kufur. Papat, jadi contoh teladani dan peradaban umat. Cekap. Dan aku tak ngajar ngaji ini. Isin ke Kanjeng Nabi makhluk mulia ngajar ngaji, mosok ini kan ngajar ngaji. Mereka ngajar ngaji, belajar ngaji, kodoai. Ya dong? Aku tak jadi wong sing iso jelas-jelas noro-noro inilah apa ini jelas nyalon bupati jelas tentang ayat-ayat Allah. Di Kabupaten Banyuwangi ada 39 tempat pelacuran monokulosian. Maka apabila saya jadi bupati belakang tadi ini ke guru ngomong sekarang. Waduh gak cocok ya. Akhirnya wujudlah pondok ini agar kita bisa mempraktekkan empat-empatnya. Ibu-ibu yang nggak ikut ngajar sama dengan mengajar karena sudah menempatkan anaknya untuk kuloniku belajar menjadi petugas seperti tugasnya Nabi ngajar. Kulo kudu nyuntuh iso belajar nanga jenengan delelare kersane belajar sani pun sani. Jadi kalau ditanya gini, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kamu memang cinta kepada Allah fattabi'uni, ikuti Rasul. Cara mengikuti Rasul, tugas Rasul kita ambil. Apa tugas Rasul? Jadi penceramah, presenter, pembicara, jadi mubalik, jadi motivator, inspirator, apa saja yang mampu menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu tugas kenabian. Anak santri yang pandai berbicara di hadapan orang lain dan menjelaskan tentang kehidupan yang sebenarnya, itu adalah menjalankan tugas kenabian. Tugas nabi. Ibu yang membiayai, biaya mana? Bulanan mana? Ibu yang membiayai itu sama dengan membiayai orang-orang yang disiapkan, tunas yang disiapkan untuk meneruskan tugas-tugas kena. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, jalannya ilmu, maka akan dimudahkan orang tersebut untuk masuk surganya Allah. Nah, tugas nomor 1. Tugas Nabi yang kedua apa? Mengajar Quran rengkeng. Jadi guru TPQ, guru langgar, guru musola jangan sampai diremehkan. Itu seperti merpati, seperti laba-laba itu. Coba laba-laba jaringnya itu. Guru-guru TPQ, guru-guru ngaji, lewat pemilu nih. Wah, digolei, digombolno. Oleh insentifnya berkat. Karena punya jaringan, santrinya banyak, ya pertemuannya banyak, wali santrinya banyak, alumninya banyak, dibutuhkan jaring laba-laba. Tauhid ada di situ. Ketika TPQ redup, guru ngaji mulai berkurang, yang ada Islam radikal. Tapi kalau guru ngaji hidup, wujud kita mbak musalah mukhallafatul
Qiyamu Kenapa ini saya sebut? Saya pernah jadi penyuluh narapidana teroris. Dulu ada narapidana teroris bom Tamrin Jakarta, dihukum, penjaranya di Banyuwangi. Penyuluhnya itu saya, yang ditunjuk oleh kementerian itu saya. Merubah cara berpikir teroris menuju cara berpikir yang lebih demokratis, moderat. Islamnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Caranya ternyata dia tidak kenal wujud kita mbako. Orang kalau ngaji wujud kita mbako itu gak sih tadi. Lu jangan remehkan wujud ini. Jangan remehkan puji-pujian wujud. Jadi kalau orang jarang ini wujud kita mbako ke. Ayo hidupkan lagi musola-musola itu masjid-masjid. Loh, saya itu nih. Saya 1,5 tahun. Itu setelah saya didik, saya kasih masukan. Ada perintah dari atas, pokoknya percaya Pancasila, undang-undang langsung dibebas dong. Saya lebih baik bicara daripada percaya sama Pancasila. Ngoten nih. Saking angele. Ketika dikasih tahu, diterjemahkan wujud kita mbako pelan mulai oh iki goro-goro ini mulai cilik gak kenal kalimat-kalimat sing dianggap biasa-biasa, ternyata itu fondasi tauhid yang luar biasa. Ngajarnya loh, investasi akhirat itu ngajar ngaji, belajar ngaji, membiayai. Loh, kok saya berani ngomong gini karena saya investasi kepada pondok saya sendiri. Saya ini investasi, duit saya tak gunakan untuk pondok, investasi. Jangan investasi ke anak, sama investasi ini. Pulau enggak, betul enggak zaman manajemen ngeten. Enggak, jenengan ngeten, pulau nggak ngeten. Coba gedung itu tak pernah selesai, bangun terus sampai cuman nggak ngerti utangku 1,8 miliar. Lakonnya, goya, sekolah gak diutang itu. Lari pas pengajian itu. Bos, masuk. Sing berat tugasnya nopo? Nomor 3, sing berat tugasnya berseno aja teko sirik. Ojo sampai sirik. Ini ku sing angel. Ngomongannya tadi, kon siapa kali sekolah? Kok jadi apa kon? Terus mangan apa? Hati-hati. Ojo ono kaitan dengan mangan. Kira apa terus gak iso kayak mangan. Nah, nunar sukukum wa iyyahu. Oke. Nomor terakhir. Betul ya. Tunas bisa. Saya sini lewat sini. Putune kuning. Daerah. Nggak apa-apa sakit kuning karena pulau belum milih bucu sing kuning untuk memperbaiki keturunan. Karena sing kuning bujunya ada ireng sing ireng. Ojo ireng be ireng. Ya dari betul tambah ikan dari sing ireng buju ireng. Lahir panggung nggak apa-apa. Ya naik sopo ya anak dewi. Oh yang terakhir apa yang terakhir? Tugas kami apa yang terakhir? Menjadi teladan, memberi contoh. Pulau kali jenengan kudu dari contoh nang keluarga, kudu dari contoh nang kampung, kudu dari contoh nang masyarakat, termasuk nang daerah Kabupaten Banyuwangi, kudu dari contoh. Pulau nopo saya tuh gak diopo-opo contoh. Minimal contoh nih, anakku nang pondok ngaji, belajar, pintar saiki. Nah, itu contoh. Itu contoh. Pinter-pinter loh. Kayak tadi aku tak pamer nanti
Muhammadiyah, Kiai Muhammad yang keliru. Kiai Muhaimin, mana ketua ibunya kan Kiai Muhammad yang keliru. Nah, mari ngono ini satu-satu, mari ngono sopo mana yang lain. Ya 5 menitan. Nah, Cio terus rawang, terus nol ya apa-apa. Ojo dilu kita dulu, nggak beli. Hah? Oke kita. Ya sekarang kan. Nah, kajian tugasnya siji pinter jelaski, nomor loro ngajar Quran, nomor telu bersih tauhid, nomor 4 gitu tuh. Terus no, harus ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena membahas tentang Maulid Nabi, maka di Al-Quran dijelaskan bahwasanya Nabi itu adalah uswatun hasanah. Sebagian qiraah membaca iswatun hasanah. Apa maksudnya ketika dibaca uswah dan ketika dibaca iswah? Dalam logika santri, uswah itu rofa, domah, rofa itu tinggi. Maka yang dimaksud uswah di sini adalah sikap tinggi yang dimiliki oleh Nabi, itu menjadi contoh bagi umatnya. Dikatakan tinggi karena mengatakan wa innaka la khuluqin adzim. Akhlaknya itu agung tinggi. Maka apa akhlak Nabi yang dimilikinya? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang pertama, Nabi itu disifati dengan min anfusikum. Hal ini menunjukkan bahwasanya semulia-mulianya Nabi, sebaik-baiknya akhlak yang dimiliki oleh Nabi, hakikatnya Nabi itu adalah orang yang berasal sama-sama dari manusia. Jadi kenapa kok Allah itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah? Karena Nabi Muhammad itu sama dengan kita, sama-sama basyar. Karena Allah mengatakan qul innama ana basyarum mislukum. Nabi Muhammad itu sama-sama manusia seperti kita. Yang membedakan hanyalah yuha ilayya. Nabi Muhammad diberikan wahyu, sedangkan kita tidak. Maka ini sudah menjadi skenario Tuhan bahwasanya Nabilah yang menjadi uswah. Karena tidak mungkin kita meniru langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah itu la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak makan, tidak minum. Sedangkan kita tidak tidur 1 jam saja sudah ngantuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sifat Nabi itu adalah azizun alaihi ma'anitum. Nabi Muhammad itu terhadap kemaslahatan yang dimiliki oleh umatnya itu merasa berat alias menanggung beban. Maka kalau memang Nabi Muhammad itu kita jadikan uswah, maka setiap sesuatu beban atau masalah yang dimiliki oleh orang di sekitar kita, maka kita harus juga merasakan susah, bukan sebaliknya merasa senang atas masalah yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu adalah harisun alaikum. Haris itu di sebagian tafsir dikatakan bahwasanya haris itu adalah syadidur ruhubah, punya keinginan yang sangat keras sehingga keinginan itu bisa mengalahkan kepada orang yang diharapkannya. Nabi Muhammad itu punya keinginan keras untuk membuat hambanya itu mau menuju kepada keimanan, mau menuju kepada ajaran yang benar,
Nabi Muhammad itu punya keinginan yang keras agar supaya hambanya itu tahu bahwa agama yang sebenarnya adalah adinul Islam. Maka kalau Nabi Muhammad kita jadikan uswah, terutama saya dan teman-teman sebagai santri, kalau memang ingin meniru sifat Nabi yang harisun alaikum, kita harus punya keinginan keras untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan dan orang tua harapkan. Kesalahannya, terutama di pondok, itu yang haris bukan santrinya, tetapi adinya. Jadi yang harusnya belajar itu, yang membuat yang pintar itu, hasilnya itu diambil oleh santri sendiri, tapi yang punya keinginan keras itu adinya. Kemudian yang keempat, sifat Nabi itu adalah bil mu'minina raufun. Rauf itu seakar kata dengan rofah. Rofah itu bisa dimaknai, kalau saya lihat di berbagai ayat itu adalah rauf itu kasih sayang yang diberikan kepada seseorang yang memiliki hubungan baik dengan diri kita. Nabi Muhammad itu memiliki cinta khusus yang dimiliki oleh orang mukmin, yaitu cinta yang berupa rauf. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang mukmin itu memiliki hubungan kasih sayang dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan cintanya kepada kita yang berupa rauf. Maka kita harus bangga menjadi orang yang beriman. Karena mukmin itu secara bahasa bisa dimaknai keimanan yang sudah sempurna, yang tidak bisa digoyahkan dengan kekufuran di saat kapanpun dan dimanapun. Kemudian sifat Nabi yang terakhir itu adalah rahim. Rahim itu adalah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad yang diberikan kepada seluruh manusia, baik itu manusianya beriman, baik itu kafir, baik itu Islam ataupun non Muslim. Nabi Muhammad memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang juga kepada umat secara umum. Yang unik adalah dalam ayat ini, tidak ada makhluk yang disandarkan dengan sifat Nabi. Bahkan dalam ayat ini sifat Nabi itu dua sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwasanya memang ada keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Nabi. Apa nyatanya? Kenapa Allah memberikan sifat rahim? Wabima rahmatin minallah. Allah sendiri yang memberikan sifat rahmah lintalam sehingga Nabi Muhammad menjadi lembut kepada sesama manusia. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya akhlak terbaik yang dimiliki oleh Nabi itu menunjukkan ini hasil didikan dari Allah sendiri tanpa unsur dari orang lain. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu angkatan harus pandai menjelaskan. Dari tawafi apa? Sa'i. Saat ini malam ini ada angkatan sa'i yang ceramah di Tegal Wero. Sudah datang nggak? Nah, tadi ya, apa namanya? Datang. Nah, itu baru ceramah di sana. Kemarin 1 bulan dia di Bali dan pasarnya anak 11. Saya kirim SMP dan SMA ceramah ngajar ngaji di sana. Sebelumnya di Blitar ya, di Pondok Pesantren Blitar. Dan alhamdulillah ya di sini ada santri dari Blitar, santrinya cucunya Ki Ihsan Jambes, pengarang kitab Siratul Talibin. Ada 4 ya, itu dari Kiai Faruk, itu cucunya Ki Ihsan Jambes. Ada di Pondok Adil. Ya, alhamdulillah itu yang mau berangkat mewakili yang mau berangkat ke Yaman. Baik, berarti tugas kita ada 4.
butuh pinter ngomong. Nggih. Wong Islam butuh pinter ngomong. Butuh pinter jelasnya, ngajar ngaji, terus harus bersih hatinya, terus bisa ganti itu. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanya sama wali santri, mumpung waktunya masih ada, siapa yang anaknya ingin saya tampilkan di sini? Angkat tangan. Oh, Yusuf, tuan rumah. Nah, Yusuf, Yusuf tuan rumah. Jangan yuk ikut deh. Wah, ya, niki putune Pak Haji Hakiki. Nah, karena misalnya kalau keringetan kurang mulai keringetan, tenang, santai, santai bro. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama di sini yang saya hormati Abi Wahyudi, dan saya hormati wali santri dan santriwan santriwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Maulid Nabi. Kata Maulid Nabi ini ada dua kata. Ada kata Maulid dan Nabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Maulid, Maulud dan Milad. Ketika ditarik ke kemarjimnya, kata Maulid itu berakar kata dari walada yalidu, yang bermakna kelahiran. Sikut dari Maulid ini isim zaman makan. Perlu kita ketahui, isim zaman makan ini maknanya waktu atau tempat. Jadi waktu kelahiran atau tempat kelahiran seorang bayi. Itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 535. Terus kata Maulid ini kata yang sangat umum, karena orang kota maupun orang desa mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Maulid Nabi besar SAW. Kata tersebut menurut saya, menurut kami santri-santri itu kata yang salah, karena Nabi diciptakan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kata yang benar adalah kata Maulid Muhammad, memperingati kelahiran Muhammad kecil. Yang kedua ada kata Maulud. Nah, Maulud ini sama akar katanya dengan Maulid. Maulid ini sikutnya Maulud ini sikutnya isim maf'ul. Perlu kita ketahui makna dari isim maf'ul itu yang dilahirkan. Yang dimaksud yang dilahirkan
itu Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu disandingkan kata maulud? Karena Nabi Muhammad itu juga manusia, seperti dijelaskan pada Al-Quran, wa inna ma'ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Maksud dari ayat ini, Nabi itu sama seperti kita, tapi bedanya kita sama Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah. Terus ada kata milad. Nah, milad ini berakar kata dari walada yalidu, yang bermakna kelahiran. Nah, sikut dari milad ini adalah isim alat bermakna zaman. Orang zaman sekarang merayakan ulang tahun dengan kata milad. Ketika kata milad ini disandingkan di dalam ilmu nasarah, itu maknanya waktu, menjadi waktu kelahiran. Terus ada kata nabi. Nabi ini berangkat kata dari naba'a, yang bermakna tepuk tangan dulu. berita. Di sikut dari Nabi ini isim fa'il yang qalil, yang bermakna yang qalil, yang maknanya memberitakan. Terus wazan dari qalil tersebut itu adalah fa'ilun, dan isim fa'il itu tidak dimanai dengan zaman, tetapi isim fa'il itu dimanai dengan sifat musabahah, dan maknanya sifat atau berzaman tetap. Ya, itu berzaman tetap, berarti Nabi itu selalu membawa berita gitu ya. Wah, harus tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kamu apanya Pak Jadi siapanya? Baik, Pak. Apanya? Apamu itu? Buyut. Oh, nangis buyut itu. Oh, so tiga duit apa lagi? Hari ini. Iya, ikan kurang. Sip. Bapaknya nanti bapaknya. Jajal. Ayo langsung dikirim. Oh ini kalau ketemu setagi ya kali Pak Aja gitu, karena putunya sadar, alhamdulillah. Kalau salah ya, kalau salah tapi luar biasa sih kalau kamu yang ribut, waduh ribut, luar biasa. Teman-teman itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin manfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dikuatkan dan dibisakan oleh Allah mencontoh keluarga Nabi Ibrahim dan bisa menjalankan tugas-tugas seperti yang diserahkan, diamanahkan, dan
menjadi bagian dari tugas kenabian empat itu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu memikul beban hidup kita sendiri sehingga kita juga bisa memikul dan membantu bebannya orang lain. Niku wae enten kata kunci saking kene di haris niku maknane olehne karep nemen ngoten. Warep nemen. Kula sering beda arek-arek. Sing duwe karep pinter kok aku kok dudu awakmu iki kok wis dadi. Kan kudune awakmu sing ngrasakno awakmu. Masa kula duwe karepe wih pinter arek-arek. Jadi anak-anak mudah-mudahan kali ibu kan punya mitra anak itu. Muga lari-lari sedaya. Yai dengan doakan yai dengan wasakan tahlil apa-apa yai pun sing sa anu ni yai lapun sak jaringin donga yai dengan wasakan nopo santri-santri ini enten kali atusan yai santri ini rata-rata 3 tahun di pondok yai, dan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Alhamdulillah pondok saya nggak ada pagarnya yai, tapi tidak pernah keluar aneh. Buat ternyata sing medal beli motor pengajian, motor cuti ternyata paling setunggal nyingit dan kamar. Walau juga itu setunggal sing nyingit dan kelas. Dan pengajian dan mereka ketemu turunnya dan pojokannya kelas lebih murid ketemu. Paling motor itu paling enak kali ada. Si pacaran betul alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua terjadi ini saya tahu mengalami. Ya itu berikan apa terberikan, kamu mohon. Oh gitu. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Haji Hakiki, ibu-ibu jamaah umroh, alhamdulillah, mugi-mugi pagi Malik dan wali santri. Ini pengajian pagi dilanjutkan apa betul pengajian pagi ini nanya? Bulanan apa mingguan? Pak mingguan jangan kangen hilang. Oke, ya nanti saya rapatkan mudah-mudahan. Tadi pengumuman kali gitu kan. Tadi kita kedatangan Dr. Abdurrahman, seorang ahli yang dia mulai S1, S2, S3-nya adalah jurusan tafsir dan sudah mengarang kitab tafsir Quran 30 juz. Tadi berada di pondok selama 1 hari diskusi dengan kalangan santri. Jadi insya Allah 1 bulan sekali kita mendatangkan para dosen dan bukan S2 tapi S3 diskusi dengan anak-anak. Tadi sudah datang, minggu depan nanti dari UIN, bulan depan dari UIN Malang, dan insya Allah bulan depannya lagi dari UIN Jogja, terus UGM, UNER akan kita undang sehingga anak-anak nanti terinspirasi, punya imajinasi, ingin jadi profesor, ingin jadi dokter. Kita kan dokter, tidak tahu profesor. Kesannya walaupun profesor biasanya ngajari mahasiswa S3, saat ini ngajari santri SMA kali SMP. Alhamdulillah profesornya dan dokternya film. Mungkin manfaat itu ya. Saya kira itu monggo yai katuran. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon kepada Kiai Muhaimin, Ketua MUI Banyuwangi untuk mendoakan anak-anak kita dan mendoakan keluarganya Pak Haji Hakiki semua dan wali santri yai berdusukan muka-muka di Jembarno rezeki ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Saat ini program bagi mantan seperti ini. Program itu karena video dulu. Wonten Zulhal Ar-Rasyid dipun dugeni dening urusan anak kongres benar cilik enak yang seposko kacang yang negara gelas sakit mas
kan aja dia ngomong apa belas anak motor jamaah yang tuh gak ngerti bukan iso ngomong belas ngomong kota aja kalau terus ngomong apa di ruang saja kan sobartu ala nirani wal darbi wal adha wa niltu idha kasabri rasfal mabasi terus mas niku kasih aku sabar ala nirani ngasih geni wal darbi lan dipertumi wal adha lan dilarang jadi maksud sadar yang tadi keras ini diajak disiram air keras dibakar dipenuhi mana ya sampai jadi api jadi wanir tuh bila kesobri aku melakukan yang berkesaran ini bisa kurang makan dan mereka dari ayu ini uang jadi ini butuh sabar santri butuh sabar di sini maju ujian sekolah butuh sabar alhamdulillah harus nikmat bulan ini biar orang langsung sekolah Mekah bantung di sini dari masuk tahun 77 ke Mekah bantung di sini cari waktu kamu loh le nampaknya ngaji yo ojo Mekhawi persis dawe bener kenapa tak kau ngomong Ibrahim tadawe Rabbana liyuqimus shalah berapa pekai orang pada DKI namanya konsultanya saya mau foto-foto kafe sampai kafe sing sadar boleh belajar mau kudu sadar sabar tuarin nirol wabar biwan ada wanir tuh bila kasabri rasbal mabasmi banyak sadarnya pahit terdawa as-sabru kasibri mur'un fi madaqatihi sabar bersama jadam Arab pahit rasanya lakin akibatnya ahlan dan asal tapi akibatnya lebih manis dimang madu akibatnya manfaatnya bagi-bagi mawon anak pulau dengan saudara di anak pulau orang solehan bahagia manfaat dunia akhiratnya bahagia dunia akhiratnya anak soleh-soleh kita menyerangnya kata Rasulullah aku datang yang suruh kami pun ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafat as-salih ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة بجاه النبي وآل النبي وكل صالح ولي وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا عدد ما وسعه علم الله ini kula saking saking guru kula Habib Abu Bakar bin Muhammad Dawila ya Habib saking Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Bagi Malang Habib Abdul Rahman saking Habib Umar bin Hafid Habib Muhammad saking Habib Abdul Al-Alawi Al-Maliki Mekah saking saking Habib saking Maroko niki maca niki ping sekawan dawuhipun iku padha karo pahalane maca nil ping 70.000 La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان
من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الحمد لله حمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بجماله إلهنا قد تعرض إليك في هذه الساعة المتعرضون وقصدك القاصدون وأما فضلك معروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات ومواهب وعطايا تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها عن من لم تسبق له منك العناية وها نحن عبيدك الفقراء إليك المؤمنون فضلك معروفك فجد علينا فضلك معروفك ربك يا أكرم الراحمين إلهنا جودك دلنا عليك يا الله وهلنا لا يخفى عليك يا الله إلهنا جودك دلنا عليك وإحسانك وغرب إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك يا علمك بحالنا يكفي عن سؤالنا يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا ما نحن فيه بسر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك المؤمنين اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا ووسع بها أرزاقنا وحسن بها مقاصدنا واشف بها مرضانا واصلح بها أحوالنا وأهلنا وأولادنا وروحنا اللهم اهدنا من عندك وعافنا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك وافتح علينا أبواب رزقك والبسنا لباس عفواتك والدنيا والآخرة اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم واجعل أفضل من نستهوي إليهم وارزقهم نستغفر الله على مشكورون وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش وسوء لعلهم يتقون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين اللهم بلغ لنا الآمال في جميع الأحوال اللهم بلغ لنا في جميع الأحوال اللهم بلغ لنا في جميع الأحوال رب يسر ولا تعسر بالخير وبه ثقتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي الفاتحة. Walaupun yang kuyong dengan kakak Bang Hidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.